Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran al-Islamnya ya anak-anak. Masih materinya berkaitan tentang hari kiamat. Nah, simak pembelajarannya ya anak-anak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah meyakini datangnya hari kiamat. Seluruh makhluk akan mengalami mati atau punah. Manusia akan meninggal, hewan akan mati, benda-benda akan rusak, dan seluruh yang ada di dunia ini akan rusak binasa. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap abadi. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan yang disebut hari kiamat, hari yang sudah pasti datang. Namun kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mari baca bersama-sama ya anak-anak. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa Sakulat fis samawati wal ard. Al-ayah, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi datangnya kiamat. Kesiapan kita dalam menghadapi hari akhir tersebut yaitu dengan beramal soleh. Karena hanya dengan beriman dan beramal soleh ini yang akan dapat menolong manusia ketika datangnya hari akhir, sekaligus kelak di akhirat. Nah, apa saja contohnya amal soleh itu anak-anak? Misalnya ini, sholat berjamaah ya, jangan lupa sholat 5 waktunya harus selalu dijaga, jangan sampai bolong-bolong ya. Kemudian ada lagi berpuasa. Boleh berpuasa Ramadan atau berpuasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa Daud dan puasa-puasa yang lain. Ada juga bersedekah, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada juga membantu kedua orang tua, misal menyapu halaman, nyuci piring, nyuci baju, dan lain-lain ya anak-anak. Nah, itu juga termasuk amal soleh. Ada juga membantu teman yang sedang tertimpa musibah. Misalnya, nih contohnya ada yang sedang jatuh dari sepeda. Itu jangan ditertawakan, jadi harus ditolong ya anak-anak. Itu juga amal soleh. Ada juga bakti sosial nih, rame-rame sedang membersihkan masjid, bekerja sama dengan teman-teman. Ini juga termasuk amal soleh. Nah, yang sedang anak-anak lakukan misalnya belajar di rumah, ini juga termasuk salah satu amal soleh. Ini juga termasuk ibadah. Kalau belajarnya tujuannya untuk mencari ridho Allah agar menjadi anak yang soleh dan solehah tentunya. Dahsyatnya hari kiamat membuat manusia lupa dengan segala yang dimilikinya. Setiap orang sibuk mencari keselamatan diri sendiri dan tidak sempat memikirkan orang lain. Bahkan manusia lupa terhadap anak maupun bayi yang digendongnya. Gambaran dahsyatnya hari kiamat itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai
Nah, yuk anak-anak, kita baca lagi surat Al-Qari'ah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-ayah yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah salah satu kabar dari Al-Quran, gambaran kondisi alam ini ketika kiamat terjadi. Manusia bagaikan kupu-kupu yang kebingungan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Sedangkan gunung yang begitu besar dan berat akan berhamburan bagaikan bulu-bulu yang ringan. Semoga kita semua selalu mendapat pertolongan jika kelak menghadapi hari kiamat tersebut. Amin. Nah, materi berikutnya adalah memaknai iman kepada hari kiamat. Apa maknanya iman kepada hari kiamat itu, anak-anak? Pak Eko jelaskan ya. Iman kepada hari kiamat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudahnya, yaitu akhirat. Selanjutnya yang C, akan kita bahas tentang nama lain hari kiamat. Ada beberapa nama lain hari akhir sesuai dengan tahapan-tahapannya. Adapun nama lain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hari pembangkitan atau namanya Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats itu? Yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Seluruh manusia yang telah meninggal mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Kita dapat membayangkan berapa banyak manusia yang akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats nanti. Untuk apa? Untuk mengantri menuju tahapan selanjutnya, yaitu di padang mahsyar. Yang kedua yaitu hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, di padang mahsyar. Pada waktu itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Yang ketiga, ada hari penimbangan amal, disebut Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbang amalan baik dan buruk manusia selama di dunia. Timbangan dilakukan ketika Yaumul Hisab adalah timbangan yang paling adil. Amalan baik sekecil biji sawi pun akan ditimbang, dan sebaliknya, amalan buruk sekecil biji sawi pun juga akan ditimbang. Tidak ada manusia yang akan dirugikan. Semua akan memperoleh balasan baik atau buruk sesuai perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya yang keempat, ada hari pembalasan atau Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia.
Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari penghitungan, dan setelah itu dapat ditentukan balasan yang akan diberikan baik atau buruk. Yang kelima adalah hari terakhir atau yaumul akhir, yaitu hari terakhir yang tidak ada batasnya. Pada yaumul akhir ini, manusia akan ditempatkan sesuai amalan yang diperbuat selama di dunia. Orang yang kafir dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Orang mukmin pun yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan hingga habis dosa-dosanya terlebih dahulu. Sedangkan orang mukmin yang sebenar-benarnya dan orang-orang yang beramal soleh seperti tadi di depan yang sudah Pak Eko berikan contohnya, itu akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Anak-anak, penjelasan materi yang Pak Eko berikan tadi berkaitan dengan yang pertama meyakini datangnya hari kiamat, kemudian makna iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir tadi Pak Eko sampaikan tentang nama-nama lain tentang hari kiamat. Nah, kalau anak-anak belum paham, nanti bisa diputar ulang lagi videonya dan dipahami dengan baik ya anak-anak. Nanti jumpa lagi di pembelajaran berikutnya masih di bab 2. Semoga anak-anak bisa paham atas yang Pak Eko jelaskan semuanya itu ya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.